Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan acara ini dengan semestinya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Halking MSI. Terima kasih juga kepada kakak pembimbing kami yaitu Lowisa Yolanda, Rida Aulia Putri, Winda Anggraini Panggabean, dan juga Berta Timuria Nanggolan selaku kakak pembimbing Proyek Sistem Politik Indonesia Kelompok 1. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dewan Juri kami, yaitu Kakak Arum Dani, Sarina Silalahi, Aldian Wijaya, dan juga Septri Tumanggor selaku Dewan Juri Kelompok 1 Sistem Politik Indonesia. Adapun topik pembahasan kelompok 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas reguler C angkatan 2020 yaitu ketidakmampuan para pemuda dalam proses partisipasi politik di era reformasi. Sebelum masuk dalam proyek Sistem Politik Indonesia, marilah kita perkenalkan anggota-anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri Winda Arisandi Situmorang asal kota Jambi, saya sebagai moderator Proyek Sistem Politik Indonesia. Saya Wilda Fezi Jasmin, asal dari Mandailing Natal selaku MC dari Proyek Sistem Politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dedisya Francisca Simamora, saya berasal dari Medan, saya anggota tim panel 1. Perkenalkan, nama saya Deli Sari, saya berasal dari Medan, saya anggota tim panel 4. Perkenalkan, nama saya Trime Rosalia Purba, saya dari Medan, saya anggota tim panel 1. Perkenalkan, nama saya Fani Maisar Sitohang, saya berasal dari Medan, saya anggota dari tim panel 4. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, saya berasal dari Medan, saya anggota tim panel 3. Perkenalkan, nama saya Den Iwan Permanta Saragi, asal saya yaitu Negeri Dolok, Kecamatan Silokayan, Kabupaten Simalungun. Saya bagian dari kelompok hiburan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agni Nur Fadila, saya berasal dari Kota Kisaran. Tugas saya di dalam tim proyek ini ialah sebagai tim penghibur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feby Oktavia Brutarigan, asal saya dari Desa Tanjung Belang, Kecamatan Tiken Dekat, Kabupaten Karo. Saya bagian dari kelompok hiburan. Perkenalkan, nama saya Ana Modina Manurung, berasal dari Medan, saya merupakan anggota tim panel 2. Perkenalkan, nama saya Nopita Ramdaini, asal saya dari Aceh Tengah, saya merupakan anggota dari tim panel 2. Perkenalkan, nama saya Siva Lailia, saya berasal dari Medan, saya merupakan anggota dari panel 3. Perkenalkan, nama saya Dewan Jeremenda. Di sini saya sebagai tim dokumentasi untuk proyek kelompok 1 reguler C angkatan 2020. Adapun yel-yel yang telah disiapkan oleh anggota kelompok 1 untuk menambah semangat dalam proyek Sistem Politik Indonesia. Marilah kita saksikan yel-yel yang telah dipersiapkan. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Adakah semangat di tekadmu? Ada. Adakah semangat untuk masa depanmu? Ada. Di mana? Ini dia. PPKN bermoral, PPKN berkarakter, kelompok 1 bermoral, berkarakter, generasi komcer. Tahun
kita saksikan puisi sebagai selingan dari proyek Sistem Politik Indonesia yang telah disiapkan oleh kelompok pertama. Selingan ini akan dibacakan oleh teman kami yaitu Afni Nurfadila bersama Deni Permata Saragi. Kepada Deni dan Afni kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Banyak pemuda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda sibuk dengan urusan sendiri? Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke jika pemudanya kehilangan idealisme dan melakukan anarkisme? Indonesia tidak tersusun dari peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda yang akan memimpin bangsa di depannya. Anak muda, mari kita ubah orientasi, tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur, sederhana, menolak jalannya insannya, menghalalkan segala cara. Terima kasih kepada Deni Saragi dan Afni Nur yang telah menyampaikan puisi dalam proyek Sistem Politik Indonesia. Semoga dengan adanya puisi ini dapat menambah semangat dalam proyek Sistem Politik Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada sesi yang pertama, yaitu sesi pembuka dari tim penyaji. Yang selanjutnya ada penyajian dari materi panel pertama oleh teman kita Trime Rosalia Purba dan Delicia Francisca Simamora. Kepada Trime dan Delicia, saya persilahkan dengan penuh hormat. Baiklah, di sini saya sebagai tim panel 1 akan menjelaskan permasalahan dari judul Project Citizen yang telah kami angkat, yaitu ketidakmampuan kelompok kepemudaan sebagai kekuatan politik dalam sistem politik Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa partisipasi generasi muda dalam pembangunan suatu bangsa dan negara sangatlah penting dalam upaya memahami eksistensi dan partisipasi generasi muda. Karena pemuda merupakan salah satu pilar yang memegang peranan penting dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, baik kemajuan maupun kemunduran suatu negara sedikit banyak bergantung pada pemikiran dan kontribusi aktif dari kaum muda. Dan sebagai generasi penerus bangsa, kaum muda memiliki peran yang ideal dalam kemajuan politik di suatu negara. Dalam sejarah yang panjang, peran pemuda dalam perpolitikan di Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosiokultural yang telah dihadapi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, para pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme barat. Dari sini kita dapat melihat bahwa peran dan partisipasi aktif dari kaum muda sangat penting dalam upaya memahami eksistensi politik dari kaum muda. Namun pada era reformasi saat ini, para pemuda dan pemudi di Indonesia dalam politik Indonesia telah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pemuda Indonesia masih dilanda masalah yang sangat kompleks. Beberapa dari pemuda dan pemudi di Indonesia masih ada yang buta huruf, berpendidikan yang rendah, menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, masih melakukan tindak pidana, dan bermacam-macam masalah sosial lainnya. Inilah yang mengakibatkan ketidakmampuan para pemuda dalam menyesuaikan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi dalam sistem politik Indonesia, sehingga menimbulkan anarkisme, liberalisme, dan tindak kekerasan. Hal tersebutlah yang menjadi faktor utama kurangnya partisipasi pemuda dan pemudi dalam politik di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai permasalahan yang kami angkat pada panel 1. Ketidakmampuan kelompok kepemudaan untuk berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia sebagai kekuatan politik terjadi disebabkan beberapa faktor, di mana faktor tersebut berasal dari dalam diri setiap individu kelompok pemuda.
Faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, adanya kebiasaan dan pembiasaan untuk tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Karena menurut kaum muda, yang mampu untuk berpartisipasi dalam sistem politik di Indonesia itu hanya partai politik dan elit politik saja. Kemudian yang kedua, rendahnya karakter dan moral para kelompok pemuda, sehingga mereka tidak mampu menyesuaikan peluang partisipasi politik. Yang ketiga adalah adanya kelompok pemuda tidak tahu seberapa besar peran mereka dalam perpolitikan di Indonesia yang mampu membawa perubahan dalam negeri ini. Yang keempat adalah para kelompok pemuda sering mengomentari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Padahal kaum muda sendiri tidak paham dengan adanya keputusan tersebut. Namun mereka sering salah mengartikan keputusan yang telah dibuat pemerintah tersebut. Dari faktor-faktor tersebutlah para kelompok pemuda sering melakukan aksi di tengah-tengah masyarakat, di mana aksi ini seperti anarkisme dan tindakan kekerasan yang sering memicu kelompok pemuda untuk menuntut pemerintah agar membiarkan atau mengizinkan mereka memiliki hak kebebasan atau kebebasan individu atau yang sering kita sebut dengan liberalisme yang bertolak belakang dengan sistem negara ini dan dengan tujuan bangsa ini. Untuk itulah perlu adanya sikap tegas dari pemerintah dengan menegaskan ulang undang-undang serta kebijakan-kebijakan yang memampukan kelompok pemuda untuk menyesuaikan peluang partisipasi politik sebagai kekuatan politik dalam sistem politik Indonesia, di mana nantinya kebijakan itu juga berguna untuk membawa kelompok pemuda sebagai generasi yang mampu membawa perubahan bagi bangsa ini dan bagi negeri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada tim panel pertama yang telah memaparkan materi-materi yang ada pada panel pertama. Selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Dewan Juri. Untuk Dewan Juri, Kakak Sarina Silalahi yang kami hormati untuk dapat menyampaikan pertanyaan ataupun saran kepada kelompok 1 pada penjelasan panel pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih dari tim panel 1 yang sudah memberikan penjelasan pematerinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarina Silalahi sebagai juri dari tim panel 1. Nah, sebelum memasuki pertanyaan, di sini kakak akan memberikan beberapa penilaian. Yang pertama, penilaian dari segi penampilan tim panel 1. Setelah kakak lihat, dari segi penampilan, kakak rasa sudah cukup menguasai pematerinya. Artinya di sini kakak sudah cukup puas atas penampilan dari tim panel 1. Dan kedua, dari segi penilaian laporan. Pertama, latar belakang masalah. Setelah kakak lihat latar belakang masalah yang kalian muat, di sini tidak memuat unsur khusus ke umum atau umum ke khusus, seperti itu. Dan kedua, rumusan masalah. Karena ini pemakalah, alangkah baiknya rumusan masalah yang kalian muat harus memuat 4 unsur. Yang pertama, bagaimana permasalahannya, bagaimana kebijakan alternatifnya, bagaimana kebijakan kelasnya, dan bagaimana rencana tindakannya. Dan ketiga, berikan beberapa gambar yang memuat pemateri kalian. Setelah penampilan yang kalian buat, usahakan gambaran dari penampilan itu tuangkan juga ke laporannya, seperti itu. Nah, keempat, mengenai kesimpulan. Di kesimpulan kalian tidak memuat jawaban singkat dari pembahasan kalian. Dan terakhir, daftar pustaka. Di sini kalian tidak menampilkan daftar pustaka. Di laporan kalian tidak memberikan daftar pustaka. Oke, kita masuk dari sesi pertanyaan untuk tim panel 1. Ada beberapa pertanyaan dari kakak untuk tim panel 1. Pertama, apakah alasan kalian mengangkat masalah ketidakmampuan para pemuda dalam menyesuaikan partisipasi politik yang sehingga menimbulkan anarkisme dan tindak kekerasan? Jadi di sini kata kunci, apakah alasan kalian mengangkat masalah itu? Seperti itu ya. Kedua, coba berikan contoh kasus yang mengenai ketidakmampuan para pemuda dalam partisipasi politik. Salah satu contoh kasusnya cari di beberapa daerah.
Sekian dari saya. Terima kasih untuk Dewan Juri yaitu Kakak Sarina Silalahi yang telah bertanya ataupun memberi saran kepada pemateri panel pertama. Dengan ini, saya persilahkan untuk anggota tim panel pertama agar menyampaikan jawaban atas pertanyaan Dewan Juri. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, di mana pertanyaannya yaitu, apa alasan kami mengangkat masalah pada panel 1? Alasan kami mengangkat permasalahan ini yaitu karena seiring dengan perubahan waktu, para generasi muda ataupun kaum muda pada saat ini belum menunjukkan keikutsertaan mereka dalam pemikiran ataupun menyuarakan sebuah pendapat serta berkontribusi dalam perpolitikan di Indonesia. Padahal, pemuda merupakan salah satu pilar yang memegang peran penting dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, baik kemajuan ataupun kemunduran dari suatu negara sedikit banyak bergantung pada pemikiran serta keikutsertaan dan kontribusi aktif dari para generasi muda di Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemuda dalam partisipasi politik di Indonesia saat ini masih belum memenuhi atau belum cukup, karena pada kaum muda masih kurang berpartisipasi atau berkontribusi dalam perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dari cara berpikir dan sudut pandang dari para kaum muda terhadap partisipan politik yang tidak hanya cukup dengan gagasan akan regenerasi secara semu, melainkan yaitu tindakan secara nyata. Jadi dari sini kami akan mengungkapkan atau menemukan yaitu kebijakan alternatif dan menciptakan kebijakan kelas dari kelompok kami, yang dimana dalam rangka ini kami akan mencapai sebuah tujuan yaitu meningkatkan kemampuan para pemuda dengan menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi, sehingga tidak lagi menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan serta liberalisme. Dan kemudian dari kebijakan kelas yang telah dibentuk ini, kami akan membuat suatu rencana kerja atau rencana tindakan agar menyelesaikan masalah dalam Project Citizen kali ini. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trime Rosalia Purba. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri kami. Pertanyaannya adalah, berikan contoh kasus di beberapa daerah mengenai permasalahan ketidakmampuan kelompok kepemudaan dalam menyesuaikan peluang partisipasi politik sebagai kekuatan politik dalam sistem politik Indonesia. Contoh kasus yang pertama adalah adanya bentrok antar organisasi pada tanggal 31 Januari 2016 di Kota Medan, di mana pada hari itu organisasi pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya mengalami konflik. Konflik tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, memperebutkan lahan kekuasaan, kemudian mempertahankan eksistensi OKP masing-masing, dan yang ketiga adalah adanya dendam atau sakit hati. Kedua organisasi ini merupakan organisasi atau OKP yang dianggap sebagai OKP yang memiliki kekuatan yang hampir sama atau sebanding, dan setiap organisasi mendapatkan perlindungan dari elit politik. Namun perlindungan tersebut disalahgunakan oleh kelompok pemuda untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Dan dalam kelompok pemuda ini tidak lagi menjadi kelompok pemuda yang membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Karena dalam kelompok pemuda ini sering melakukan aktivitas premanisme seperti tindakan kekerasan dan bahkan sering bertindak anarkis terhadap pemerintah. Dari hal inilah kita dapat melihat bahwa kelompok kepemudaan belum begitu mampu untuk berpartisipasi dalam bidang politik karena mereka sering salah menggunakan atau salah memanfaatkan kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki setiap organisasi. Kemudian contoh kedua adalah pada saat diadakannya pemilihan umum di Pekanbaru pada tahun 2014.
Pada kasus ini, pemilih pemuda atau kelompok pemuda menjadi korban dari pelanggaran-pelanggaran pemilu karena belum ada pemahaman konsep yang memadai mengenai pertarungan kepentingan di dalam pemilu. Hal ini diperparah dengan Kementerian Pendidikan, Sekolah, dan Kurikulum yang ada belum memiliki sebuah konsep dan program yang baku untuk menanggulangi minimnya pengetahuan para pemuda terhadap pemilu, yang menjadi salah satu dimensi untuk menilai partisipasi politik mereka dalam sistem politik. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman pemuda mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang menuntun mereka terhadap kebijakan publik. Dari kedua kasus ini, kita dapat melihat bahwa kelompok kepemudaan belum mampu berpartisipasi dalam politik Indonesia, dikarenakan kurangnya kebijakan dalam menggunakan kekuasaan yang dimiliki setiap organisasi pemuda. Dan yang kedua, rendahnya atau minimnya pengetahuan atau pemahaman kelompok pemuda terhadap partisipasi politik di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Dewan Juri kami. Dari kedua kasus ini, kita dapat melihat bahwa kelompok kepemudaan belum mampu berpartisipasi dalam politik Indonesia, dikarenakan kurangnya kebijakan dalam menggunakan kekuasaan yang dimiliki setiap organisasi pemuda. Dan yang kedua, rendahnya atau minimnya pengetahuan atau pemahaman kelompok pemuda terhadap partisipasi politik di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Dewan Juri kami. Baiklah, terima kasih jawaban dari panel 1. Jawabannya cukup memuaskan dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Nah, adapun masukan dari saya adalah usahakan untuk memuat panel 1 ditambahkan juga contoh kasus mengenai permasalahan tersebut agar di kebijakan alternatif juga memuat peraturan daerah mengenai permasalahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada tim 1 yang telah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, dan kepada Dewan Juri kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan pertanyaan dan saran kepada tim 1. Baiklah, kita telah mendengarkan penyajian dari panel pertama serta pertanyaan dan saran dari Dewan Juri. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyajian dari panel kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Ana Maudina Manurung beserta Novita Ramdaini. Kepada Ana dan Novita, saya persilahkan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramdaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panel 2, yaitu kebijakan pemerintah atau alternatif kebijakan. Dari era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, dunia perpolitikan di Indonesia sudah lebih terbuka. Pada era ini, para pemuda mulai meningkatkan partisipasinya di dunia perpolitikan di Indonesia. Kebebasan ini juga dapat menjadi pemicu timbulnya anarkisme, tindakan kekerasan, dan liberalisme. Menyangkut hal ini, pemerintah pusat dan daerah membuat suatu kebijakan di mana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang kepemudaan, tepatnya pada bab 5 pasal 19. Yang mengatakan bahwa pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk 1. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, 2. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum. Yang kelima, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan ketahanan budaya nasional. Dan yang ketujuh, meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Sejak era reformasi, para pemuda memang meningkatkan tingkat partisipasi politiknya, dikarenakan era reformasi politik semakin terbuka. Tidak jarang aksi partisipasi politik yang dilakukan pemuda melenceng dari kaidah-kaidah politik di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, yang mana setiap tindakan yang mempengaruhi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Para pemuda menjunjung tinggi persatuan Indonesia di atas segalanya. Para pemuda
harus menyadari bahwa tindakan anarkisme bisa saja merubuhkan persatuan yang melekat di pemuda. Para pemuda harus menjunjung tinggi hukum yang terbuka di atas segala tindakan partisipasi politik sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Novi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Anamudina Manurun. Berbicara mengenai peraturan kepemudaan, panel 2 mengangkat salah satu peraturan daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepemudaan terdapat pada bab 4 pasal 8-10 mengatur tentang peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Pada pasal 8, poin pertama, pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Poin kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dengan A. Menumbuh kembangkan aspek etik, moralitas, dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan. B. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental, spiritual, dan atau C. Meningkatkan kesadaran hukum. Poin ketiga, peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dengan A. Memperkuat wawasan kebangsaan. B. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. C. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. D. Meningkatkan partisipasi dalam penurunan kebijakan publik. E. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Dan atau F. Memberikan kemudahan akses informasi bagi publik. Poin keempat, peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dengan mengembangkan A. Pendidikan politik dan demokratisasi, B. Sumber daya ekonomi, C. Kepedulian terhadap masyarakat, D. Ilmu pengetahuan dan teknologi, E. Olahraga, seni dan budaya, F. Kepedulian terhadap lingkungan hidup, G. Pendidikan kewirausahaan, dan atau H. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Kemudian pada pasal 9 membahas tentang pemuda bertanggung jawab untuk A. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, B. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, D. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, E. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, F. Meningkatkan ketahanan budaya nasional, dan atau G. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Kemudian pada pasal 10 mengenai setiap pemuda berhak mendapatkan A. Perlindungan khusus dari pengaruh destruktif, B. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, C. Advokasi, D. Akses untuk pengembangan diri, E. Kesempatan berperan serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategi program kepemudaan. Antara peraturan pemerintah dan peraturan daerah tersebut, keduanya memiliki kesamaan dalam paparan isi, bahwa menjaga demokrasi Indonesia sangat penting dilakukan dengan tetap menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, juga sebagai tanggung jawab pemuda dalam berpartisipasi dalam politik. Lalu hak yang harus didapat setiap orang tidak boleh diganggu, melainkan haruslah dihormati agar terciptanya partisipasi politik yang rukun dan terhindar dari tindakan anarkisme maupun tindakan kekerasan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi, maka berbagai solusi alternatif diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemuda dalam menyesuaikan peluang partisipasi politik di era reformasi. Solusi untuk permasalahan ketidakmampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi, upaya untuk meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi,
dengan menerapkan serta melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk. Dengan begitu, para pemuda dapat lebih baik dalam berpartisipasi dalam politik. Sekianlah hasil pemaparan dari panel 2. Terima kasih. Terima kasih kepada tim penyaji pada panel kedua yang telah menjelaskan dan memaparkan materinya pada panel kedua tersebut. Untuk itu, saya selaku MC dengan penuh rasa hormat mempersilahkan kepada Dewan Juri yaitu Kakak Arumdani untuk memberikan pertanyaan maupun sarannya kepada tim penyaji pada panel kedua. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arumdani sebagai Dewan Juri untuk tim panel 2. Dan terima kasih kepada tim panel 2 yang telah memaparkan penjelasannya terkait dengan kebijakan alternatif atau kebijakan pemerintah tentang kepemudaan. Adapun yang menjadi pertanyaan saya yaitu, apakah peraturan pemerintah atau perundang-undangan tersebut tentang kepemudaan yang dibuat oleh pemerintah berjalan dengan efektif saat ini? Dan apakah perlu adanya revisi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tersebut untuk membuat para pemuda lebih menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan menunjukkan eksistensi politiknya di muka umum dengan cara mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan? Sekian dari pertanyaan saya serahkan kepada tim panel 2 untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya kepada panel kedua. Untuk itu, kepada tim penyaji panel kedua, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramdaini, saya dari tim panel 2. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak Arumdani sebagai juri tim panel 2 yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan atas panel 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Kakak mengenai apakah peraturan pemerintah atau undang-undang tersebut tentang kepemudaan yang dibuat oleh pemerintah berjalan dengan efektif saat ini. Jadi, menurut tim panel 2, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sudah berjalan dengan efektif. Melihat dari sejarah gerakan mahasiswa yang terjadi pada pertengahan tahun 1980 sampai 1990, gerakan mahasiswa membentuk suatu ikatan yang bernama IPMI, yaitu Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Kelompok mahasiswa yang ada di berbagai daerah persatuan sesuai dengan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Bab 5 Pasal 19. Para pemuda tetap menjunjung tinggi ideologi negara dalam partisipasinya. Selain itu, melalui ini isi peraturan perundang-undangan tersebut terlihat dari terwujudnya peningkatan intelektual atau kecerdasan pemuda dalam berdemokrasi di bidang politik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Namudina Manurung dari tim panel 2. Saya di sini akan memberikan tanggapan atas pertanyaan nomor 2 yang telah diberikan oleh kakak penguji. Pertanyaan tersebut ialah, dan apakah perlu adanya revisi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tersebut untuk membuat para pemuda lebih menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan menunjukkan eksistensi politiknya di muka umum dengan cara mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan? Jawaban menurut tim panel 2 yaitu undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah sebenarnya sudah sangat baik dalam mengatur tentang kepemudaan. Terdapat peraturan para pemuda aktif partisipatif dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, sebenarnya undang-undang tersebut tidak perlu adanya revisi. Namun, hal yang sangat disayangkan, kebanyakan para pemuda tidak mengetahui isi dan maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut, dan juga berujung pada tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pemuda memiliki kesadaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan melaksanakan partisipasi politiknya sesuai dengan perundang-undangan, maka akan terciptanya demokrasi yang baik dan demokrasi yang diharapkan. Melalui kesadaran akan peraturan perundang-undangan ini juga, pemuda akan dapat memperkukuh persatuan bangsa, karena akan dapat terhindar dari tindakan yang melenceng dalam berdemokrasi. Sekianlah pemaparan dari jawaban nomor 2 yang dapat disampaikan oleh tim panel 2. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada tim panel 2 yang telah memberikan jawabannya atas pertanyaan yang saya berikan, yaitu terkait dengan kebijakan alternatif atau kebijakan pemerintah mengenai kepemudaan. Adapun yang menjadi jawabannya yaitu bahwa untuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah efektif dan sangat baik dalam mengatur tentang kepemudaan, sehingga tidak perlu adanya revisi. Namun, kebanyakan para pemuda tidak mengetahui isi dan maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut dan berujung pada tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kesadaran peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa pemuda dapat memperkukuh persatuan bangsa karena dapat terhindar dari tindakan yang melenceng dalam berdemokrasi. Dengan hal tersebut, bahwa terkait dengan panel 2, kebijakan alternatif atau kebijakan pemerintah, pada pemaparan dan juga penjelasannya sudah cukup baik dan terlihat jelas bahwa sudah matang dalam menyiapkannya. Dan sudah berkesinambungan juga pada panel sebelumnya, yaitu panel 1. Sekian dari saya, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk tim panel kedua yang telah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Dan terima kasih untuk Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan ataupun memberi saran kepada panel kedua. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari tim panel ketiga. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudari Siva Lailia dan juga Siti Fadila untuk menyampaikan pemaparan pada panel ketiga. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada anggota tim panel 3 yang akan menjelaskan tentang kebijakan kelas. Dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi, sehingga tidak lagi menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan, dan liberalisme. Maka di sini kami akan memberikan kebijakan kelas guna untuk memberikan saran agar membantu permasalahan tersebut. Kebijakan kelas yang kami berikan yaitu sebagai berikut. Sebelum kami membentuk atau membangun sebuah organisasi yang bernamakan GPNPP, kami mengajukan proposal kepada pemerintah. Proposal ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk bisa ikut dalam partisipasi politik. Pemerintah harus bisa memberikan ruang kepada para pemuda agar bisa ikut berpartisipasi dalam politik, karena para pemuda ialah generasi penerus bangsa. Dalam proposal ini, kami mengharapkan para pemuda bisa terlatih dalam berpartisipasi politik, sehingga tidak menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan, dan liberalisme. Selain itu, di dalam proposal, kami juga mengusulkan untuk membentuk atau membangun sebuah organisasi yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Organisasi ini bernamakan GPNPP, yakni Gerakan Pemuda Membangun Partisipasi Politik. Walaupun sudah banyak kita ketahui bahwasannya organisasi kepemudaan banyak sekali terbentuk di Indonesia. Faktanya, dalam partisipasi politik, tindakan kekerasan atau anarkisme masih terus terjadi sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para masyarakat. Maka, tujuan kebijakan yang kami bangun atau bentuk ini yaitu untuk dapat meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi, sehingga tidak lagi menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan, dan liberalisme. Baik, untuk penyampaian perancangan undang-undang baru akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siva Lailia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peraturan kebijakan yang kami buat untuk mengatasi permasalahan. Dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, tepatnya pada bab 5 pasal 19, dan mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pada bab 5 pasal 19 menyatakan bahwa pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk
menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya nasional, dan meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Maka dari itu, memutuskan menetapkan peraturan kebijakan kelompok 1 tentang partisipasi politik pemuda, di mana pada bab 1 berisi pasal 1 ayat 1 yaitu para pemuda Indonesia harus meningkatkan rasa tanggung jawab dan menjaga kerukunan dalam partisipasi politik. Ayat 2, hak yang harus didapat setiap orang tidak boleh diganggu melainkan haruslah dihormati, agar terciptanya partisipasi politik yang rukun dan terhindar dari tindakan anarkisme maupun tindakan kekerasan. Peraturan kebijakan kelompok 1 ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, yaitu pada tanggal 25 Mei 2021. Baiklah, sekian penjelasan dari tim panel 3. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada tim penyaji panel ketiga dalam penyampaian dan penyajian panel ketiga. Untuk itu, saya persilakan dengan hormat kepada Kakak Aldian Wijaya untuk bertanya ataupun memberi saran terhadap panel ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kelompok 1. Di sini saya bernama Aldian Wijaya dari Dewan Juri, mengucapkan apresiasi besar kepada tim panel 3 yang telah memberikan penjelasannya terkait dengan program Gerakan Pemuda Membangun Partisipasi Politik. Nah, adapun pertanyaan yang mau saya sampaikan adalah apa yang membedakan program kelompok 1 ini dengan program lainnya. Yang kedua, apakah kebijakan kelas atau program kelompok Anda ini dapat mengatasi permasalahan pada panel sebelumnya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah bertanya mengenai penyajian panel ketiga. Dengan itu, saya persilakan kepada anggota tim panel ketiga untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Saya dari tim panel 3. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan untuk tim panel 3, yang mana pertanyaannya yaitu apa yang membedakan program atau kebijakan kelas kalian dengan yang lainnya. Menurut kami, kebijakan kelas yang kami usulkan ialah mengajukan proposal untuk membentuk organisasi baru yang bernamakan GPMPP atau Gerakan Pemuda Membangun Partisipasi Politik, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menyesuaikan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi, sehingga tidak menimbulkan tindak anarkisme dan liberalisme. Dapat dilihat bahwa sudah banyak sekali organisasi kepemudaan yang terbentuk di Indonesia, namun tindak kekerasan dalam partisipasi politik masih terus terjadi. Maka dari itu, yang membedakan organisasi GPMPP ini dengan yang lainnya ialah di dalam organisasi GPMPP ini, para pemuda akan benar-benar diberikan pemahaman mengenai cara berpartisipasi politik dengan baik, sehingga dalam berpartisipasi politik nantinya, para pemuda tidak akan lagi menimbulkan tindakan kekerasan dan liberalisme. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menurut kami,
Kebijakan kelas yang kelompok kami ajukan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada panel sebelumnya, karena dengan adanya organisasi GPMPP tersebut, maka para pemuda akan dapat lebih memahami bagaimana cara berpartisipasi politik dengan baik. Selain itu, para pemuda juga akan terlatih dengan adanya rancangan peraturan yang baru, sehingga tindakan anarkisme, kekerasan, dan liberalisme dalam partisipasi politik akan berkurang. Sekian yang dapat kami sampaikan dari tim panel 3, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim panel 3 yang telah memberikan atas jawabannya dari pertanyaan saya yang kemarin. Di sini saya akan memberikan klarifikasi ya. Dari jawaban tim panel 3. Pertama, untuk program atau kebijakan kelas dari kelompok Anda mengenai gerakan pemuda membangun partisipasi politik. Nah, itu cukup bagus idenya, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah gerakan pemuda atau organisasi pemuda di Indonesia itu sudah cukup banyak gitu ya, dan namun banyak dari beberapa organisasi pemuda itu ya mereka berorientasi kepada memberikan pendidikan politik. Nah, salah satunya untuk meningkatkan partisipasi politik. Nah kemudian kalau kita lihat banyak organisasi pemuda seperti Karang Taruna, Pemuda Pancasila, kemudian IPK dan lain-lainnya. Nah itu mereka berupaya untuk memberikan tujuannya untuk agar para pemuda yang ada di Indonesia itu aktif dalam berpolitik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah pada organisasi atau rancangan organisasi yang kelompok Anda buat, itu hampir sama dengan yang lainnya. Namun perlu ditambahkan kepada kelompok 1. Jadi di pertama perlunya dibuat di situ bagaimana cara merekrutan, kemudian di samping program apa yang di dalamnya mungkin seperti ada pelatihan, kemudian ada training kaderisasi dan training kepemimpinan, mungkin bisa ditambahkan pada program itu, program gerakan membangun pemuda berpartisipasi politik. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua sekarang mengenai rancangan undang-undang yang kelompok 1 buat. Nah, di sini perlu saya beritahu bahwa untuk rancangan undang-undang ini perlu kita garis bawahi bahwa untuk membuat undang-undang itu melalui serangkaian yang agak rumit gitu, karena harus kita berikan yang memiliki hak dan kewenangan itu adalah para anggota legislatif atau yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Nah, jadi terkait undang-undang ini sepertinya itu tidak perlu dibuat gitu ya. Justru kelompok Anda itu buat dia bagaimana langkah-langkah atau ya program yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Kita garis bawahi bahwa untuk membuat undang-undang itu melalui serangkaian yang agak rumit gitu, karena harus kita berikan yang memiliki hak dan kewenangan itu adalah para anggota legislatif atau yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Nah, jadi terkait undang-undang ini sepertinya itu tidak perlu dibuat gitu ya. Justru kelompok Anda itu buat dia bagaimana langkah-langkah atau ya program yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan
Salam sehat buat kita semua. Terima kasih untuk tim penyaji pada panel ketiga yang telah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Dan kepada Dewan Juri kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan pertanyaan dan saran kepada penyaji pada panel ketiga. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari materi panel keempat yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Fani Maisarah Sitohang dengan Della Septisari. Kepada Fani dan Della, saya persilahkan dengan sepenuh hormat. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada tim panel 3 yang sudah menjelaskan kebijakan kelas. Sebelumnya perkenalkan saya Della Septisari bersama rekan saya Fani Maisarah Sitohang. Kami dari tim panel 4 akan menjelaskan rencana kerja dari kebijakan yang telah kami buat. Dalam rangka untuk mencapai tujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi sehingga tidak lagi menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan, dan liberalisme. Maka di sini kami akan membuat rencana kerja dari kebijakan kelas yang dibentuk, di mana kebijakan kelas yaitu suatu kebijakan yang dibuat oleh kelas atau kelompok dalam menyelesaikan masalah yang jadi proyek citizen kali ini. Pada kebijakan kelas kali ini merupakan ide kami sendiri yang kami kemukakan dalam mengatasi masalah ini, di mana kebijakan kali ini tidak dapat kami katakan sebagai cara yang sangat efektif dalam mengatasinya. Namun, dengan kebijakan kali ini, kami berharap dapat mengatasi masalah itu dengan sedikit demi sedikit. Dalam kebijakan yang kami usulkan, ada terdiri dari kebijakan dengan pengajuan proposal kepada pemerintah, di mana di dalam proposal ini berisi kebijakan yang kami bentuk yaitu dengan membentuk atau membangun sebuah organisasi yang beranggotakan para pemuda Indonesia yang bernama GPMPP atau Gerakan Pemuda Membangun Partisipasi Politik. Di sini kami mengharapkan para pemuda bisa terlatih dalam membangun partisipasi politik, sehingga tidak lagi menimbulkan anarkisme, tindak kekerasan, dan liberalisme. Mengenai kebijakan kelas yang telah disampaikan tadi, maka bagaimana sih rencana kerja dari kelompok kami sehingga dapat memberhasilkan dari kebijakan kelas yang kami bentuk. Nah, yang pertama rencana kerja kami yang kami lakukan yaitu dengan cara mengajukan proposal atau disebut dengan MP kepada pemerintah secara langsung. Jadi di dalam proposal tersebut sudah ada tertera dari organisasi yang kami bentuk yaitu bernama GPMPP atau Gerakan Pemuda Membangun Partisipasi Politik. Jadi di sini kami sangat mengharapkan kepada pemerintah supaya membuka ruang kepada seluruh pemuda-pemuda di Indonesia agar dapat ikut berperan sebagai pemuda Indonesia dalam partisipasi politik. Lalu langkah selanjutnya adalah kami sebagai masing-masing tim kelompok akan menyebarluaskan dengan melalui sosialisasi berupa edukasi penting mengenai pentingnya ikut dalam berperan sebagai pemuda partisipasi politik melalui organisasi yang kami bentuk tersebut. Sehingga dengan penyebarluasan sosialisasi penting ini kita dapat memberhasilkan kemajuan dan juga dalam kebijakan kelas yang kami bentuk tersebut. Lalu lebih meyakinkan lagi, kami akan menyebarluaskan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya dari organisasi GPMPP tersebut. Mengapa? Karena organisasi inilah yang bisa memajukan pemuda-pemuda di Indonesia, bahkan bisa ikut aktif sebagai pemuda dalam partisipasi politik, sehingga dengan ini dapat memajukan negara kita menjadi negara yang demokratis dan juga semakin maju. Nah, kebijakan tersebut pasti memiliki pro dan kontra, tapi itu kita hanya memandang dari sistem pemerintah maupun masyarakat. Jadi di sini kita mengharapkan supaya masyarakat benar-benar yakin bahwa organisasi yang dibentuk oleh kelompok satu ini dapat membawa Indonesia semakin sejahtera, yang memiliki pemuda-pemuda Indonesia yang sangat demokratis. Sekian, terima kasih. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pada panel keempat yang telah menjelaskan materi pada panel keempat. Selanjutnya, saya serahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan serta saran. Untuk itu kepada Kak Septri Tumanggor, saya persilahkan dengan sepenuh hormat. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Septri Tumanggor sebagai tim penguji panel 4. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim panel 4 yang telah menjelaskan rencana kerjanya.
saya akan menanyakan tentang pengusulan proposal GPMPP. Nah, jika seandainya proposal yang kalian ajukan dari GPMPP ditolak oleh pemerintah, bagaimana langkah selanjutnya atau tindakan apa yang akan kalian ambil jika proposal tersebut ditolak? Sekian pertanyaan saya, silahkan dijawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah bertanya kepada tim panel keempat. Untuk itu kepada tim penyaji panel keempat saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Terima kasih sebelumnya kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada kami sebagai tim panel 4. Adapun pertanyaan yang telah diajukan adalah, jika seandainya proposal yang kelompok 1 ajukan dari GPMPP ditolak oleh pemerintah, bagaimana langkah selanjutnya atau tindakan apa yang harus diambil jika proposal tersebut ditolak? Izinkan saya dari anggota tim panel 4 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Bahwasannya, jika proposal tersebut ditolak oleh pemerintah, langkah yang harus kami lakukan sebagai kelompok 1 itu sendiri adalah bahwa kami harus bisa berusaha, harus bisa berupaya secara yakin untuk bisa membuat pemerintah itu yakin secara penuh akan kebijakan yang telah kami buat, yang telah dibuat oleh para mahasiswa, yang telah dibuat oleh kaum pemuda-pemuda yang akan mendorong pemuda lainnya dalam ikut berpartisipasi politik untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan melahirkan generasi-generasi muda yang demokratis dan intelektual tinggi. Jadi, di sini kami sebagai kelompok 1 tidak hanya cukup untuk mengajukan proposal hanya 1 kali, melainkan kami tetap berupaya dan terus berusaha secara antusias kepada pemerintah untuk meyakinkan pemerintah itu sendiri akan pentingnya organisasi ini lahir di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan generasi-generasi muda yang aktif dalam berpartisipasi politik. Dengan cara apa? Adapun cara kami untuk meyakinkan pemerintah itu sendiri supaya diterima dalam kebijakan kami, yaitu kami akan tetap berusaha dengan antusias untuk memaparkan, untuk menjelaskan lebih detail lagi akan pentingnya kebijakan, akan pentingnya organisasi yang kami buat ini, yaitu GPMPP atau Gerakan Pemuda Membangun Partisipasi Politik. Jadi di sini kami sebagai kelompok 1, sebagai tim panel 4 akan terus berupaya menjelaskan kepada pemerintah itu pentingnya kaum pemuda di Indonesia dalam ikut organisasi ini. Untuk apa? Untuk menciptakan kaum generasi, untuk menciptakan kaum pemuda yang aktif selayaknya sebagai pemuda yang cinta kepada negara, yang aktif dalam mengeluarkan pendapat, berpartisipasi politik yang demokratis, bahkan berintelektual yang tinggi. Jadi di sini kami, dengan upaya kami, dengan antusias kami untuk yakin 100% bahwasannya kebijakan itu akan diterima oleh pemerintah. Dengan hal itu kami juga, di sisi lain, kami juga melakukan sosialisasi penting, sosialisasi secara umum kepada masyarakat, pemuda secara umum di tengah-tengah lingkungan sekitarnya. Selain yang ada di kampus, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum akan pentingnya ikut organisasi GPMPP ini sehingga melahirkan generasi cikal bakal yang akan membangun negara yang lebih demokratis dan lebih sejahtera nantinya. Oleh sebab itu dengan cara inilah juga, dengan cara sosialisasi ini juga akan mendorong pemerintah sebagai pemerintah yang demokratis akan yakin penuh untuk menerimanya kebijakan yang telah kami buat tersebut. Oleh karena itu kami yakin secara 100% dengan cara inilah kami bisa mewujudkan generasi-generasi muda yang nantinya akan menjadikan generasi yang ikut aktif dalam berperan, dalam partisipasi politik, dalam demokratis, dan menjadi pemuda yang aktif dalam
dalam negaranya, bahkan memiliki jiwa demokratis, di jiwa politik, dan jiwa intelektual yang tinggi. Oleh karena itu, di sini kebijakan kami tersebut tidak akan pernah gagal karena adanya usaha yang begitu nekat, begitu antusias yang telah kami lakukan. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai anggota tim panel 4. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim panel 4 yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan saya. Jadi di sini saya sedikit mengoreksi tentang jawaban kalian yang mengatakan bahwa kalian akan terus-menerus mengajukan proposal untuk pembentukan organisasi tersebut. Nah, jika kita nanti terus-menerus mengusulkan atau kita tidak pantang menyerah, padahal udah ditolak beberapa kali, tetapi kita tetap ngeyel untuk mengajukan proposal tersebut, nanti takutnya pemerintah akan mengira bahwa organisasi yang kita bentuk itu anarkis atau hanya mementingkan diri sendiri begitu. Sebaiknya kalian harus mempunyai rencana cadangan seperti kalian menyuarakannya lewat media sosial seperti Twitter, Instagram, atau Facebook. Nah, sehingga nanti masyarakat dari berbagai penjuru daerah akan mengetahui bahwa niat baik kalian untuk membentuk organisasi tentang partisipasi pemuda dapat diviralkan, bahkan negara dapat menerima usulan itu dengan viralnya atau dengan banyaknya masyarakat yang tahu akan dampak positif dari organisasi yang kalian bentuk itu begitu. Nah, jadi intinya kita tidak cukup hanya menyuarakan atau mengusulkan dengan satu cara begitu. Sekian dari jawaban saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tim panel keempat yang telah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, dan kepada Dewan Juri kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan pertanyaan kepada tim panel keempat. Baiklah, tidak terasa sudah di penghujung waktu Proyek Sistem Politik Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Reguler C Angkatan 2020. Demikian presentasi proyek kelompok 1. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Halking MSI selaku dosen pembimbing Sistem Politik Indonesia, dan juga terima kasih kepada kakak pembimbing dan juga Dewan Juri serta teman-teman yang telah ikut berkontribusi dalam proyek Sistem Politik Indonesia. Sekian proyek Sistem Politik Indonesia yang berjudul Ketidakmampuan Para Pemuda dalam Partisipasi Politik di Era Reformasi. Apabila terdapat kekurangan dan kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.